Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Jayanti, NIM B100 2018, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan Management Information System, Managing the Digital Firm, by Knit C. Louden dan Jen P. Louden. Selamat menyimak. Untuk daftar isinya ada bagian 1, organisasi, manajemen, dan perusahaan jaringan. Bagian 2 ada infrastruktur teknologi informasi, bagian ketiga ada aplikasi sistem utama untuk digital, dan bagian keempat ada membangun dan mengelola sistem. Untuk bagian pertama, chapter pertama berisikan tentang email konferensi online, telepon pintar, dan komputer tabel telah menjadi alat penting untuk menjalankan bisnis. Sistem informasi adalah dasar dari rantai pasokan yang bergerak cepat, dan internet memungkinkan banyak bisnis untuk membeli, menjual, mengiklankan, dan meminta umpan balik pelanggan secara online. Studi tentang sistem informasi berkaitan dengan isu-isu dan wawasan yang disumbangkan dari disiplin teknis dan perilaku. Disiplin yang berkontribusi pada pendekatan teknis yang berfokus pada model formal dan kemampuan sistem adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi. Disiplin yang berkontribusi pada pendekatan perilaku berfokus pada desain, implementasi, manajemen, dan dampak bisnis dari sistem adalah psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Pandangan sosioteknik, sistem mempertimbangkan fitur teknis dan sosial dari sistem dan solusi yang mewakili kecocokan terbaik di antara mereka. Lanjut, di chapter kedua, apa itu bisnis dan bagaimana mereka terkait dengan sistem informasi. Proses bisnis sendiri adalah serangkaian aktivitas yang terkait secara logis yang mendefinisikan bagaimana tugas bisnis tertentu dilakukan, dan itu mewakili cara unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Sistem untuk kolaborasi dan bisnis sosial begitu penting, dan teknologi apa yang mereka gunakan. Kolaborasi adalah bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Bisnis sosial adalah penggunaan platform jejaring sosial internal dan eksternal untuk melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemasok, dan dapat meningkatkan kerja kolaboratif. Untuk peran fungsi sistem informasi dalam bisnis, Departemen Sistem Informasi adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab atas layanan teknologi informasi. Ini bertanggung jawab untuk memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang terdiri dari infrastruktur IT perusahaan. Lanjut, untuk chapter ketiga, fitur organisasi yang perlu diketahui manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses. Semua organisasi modern bersifat hierarkis, terspesialisasi, dan tidak memihak, menggunakan rutinitas eksplisit untuk memaksimalkan efisiensi. Dan dampak sistem informasi pada organisasi. Pengenalan sistem informasi baru akan mempengaruhi struktur organisasi, tujuan, desain kerja, nilai-nilai persaingan antara kelompok, kepentingan, pengambilan keputusan, dan perilaku sehari-hari. Lanjut, tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi strategis dan bagaimana cara mengatasinya. Menerapkan sistem strategis seringkali membutuhkan perubahan organisasi yang luas dan transisi dari satu tingkat sosioteknik ke tingkat yang lain. Perubahan seperti itu disebut transisi strategis dan seringkali sulit dan menyakitkan untuk dicapai. Selain itu, tidak semua sistem strategis menguntungkan dan bisa mahal untuk dibangun. Banyak sistem informasi strategis yang mudah ditiru oleh perusahaan lain sehingga keunggulan strategis tidak selalu berkelanjutan. Untuk chapter keempat, isu etika sosial dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi. Teknologi informasi memperkenalkan perubahan yang hukum dan aturan perilaku yang dapat diterima belum dikembangkan, meningkatkan daya komputasi, penyimpanan, dan kemampuan jaringan termasuk internet.
memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi, serta memperbesar dampaknya. Untuk prinsip-prinsip khusus apa yang perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis? Ada 6 prinsip etika untuk menilai perilaku, termasuk aturan emas, imperatif kategoris Immanuel Kant, aturan perubahan Descartes, prinsip utilitarian, prinsip penghindaran resiko, dan aturan etis. Tidak ada makan siang yang gratis. Prinsip-prinsip ini harus digunakan dalam hubungannya dengan analisis etika. Lanjut pada bagian kedua, yaitu infrastruktur teknologi informasi pada chapter kelima. Komponen infrastruktur IT utama termasuk platform perangkat keras komputer, platform sistem operasi, platform perangkat lunak perusahaan, platform jaringan dan telekomunikasi, perangkat lunak manajemen bisnis data, platform internet dan layanan konsultasi dan integrator sistem. Masuk menghubungkan dua layanan perangkat lunak yang berbeda untuk membuat aplikasi dan layanan perangkat lunak baru. Aplikasi adalah bagian kecil dari perangkat lunak yang berjalan di internet, di komputer atau di ponsel, dan umumnya dikirimkan melalui internet. Mengembangkan lingkungan database memerlukan kebijakan dan prosedur untuk mengelola data organisasi serta model data dan teknologi database yang baik. Perancang database membutuhkan desain logis dan desain fisik. Desain logis memodelkan database dari perspektif bisnis. Model data organisasi harus mencerminkan proses bisnis utamanya dan persyaratan mengambilkan keputusan. Lanjut pada chapter ke-7, media transmisi fisik utama adalah kabel telepon tembaga bengkok, kabel tembaga koaksial, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Standar untuk jaringan komputer nirkabel termasuk Bluetooth untuk jaringan area pribadi kecil, Wi-Fi untuk jaringan area lokal, dan WiMAX untuk jaringan area metropolitan. Untuk chapter ketiga, media transmisi fisik utama adalah kabel telepon tembaga bengkok, kabel tembaga koaksial, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Lanjut pada bagian ketiga, aplikasi sistem utama untuk digital pada chapter ke-9. Perangkat lunak perusahaan didasarkan pada rangkaian modul perangkat lunak terintegrasi dan database pada pusat umum. Sistem manajemen rantai pasokan atau SCM mengoptimalkan aliran informasi di antara anggota rantai pasokan sehingga mereka dapat menggunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang kapan dan berapa banyak yang harus dibeli, diproduksi, atau dikirimkan. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan mencangkup perangkat lunak untuk perencanaan rantai pasokan dan untuk eksekusi rantai pasokan. Dan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM mengintegrasikan dan mengoptimalkan proses yang dihadapi dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelangganan, memberikan pandangan pelanggan di seluruh perusahaan. Lanjut untuk chapter ke-10, apa model bisnis dan pendapatan e-commerce utama? Model bisnis e-commerce adalah e-tailers, blog, transaksi, pencipta pasar, penyediaan konten, penyediaan komunitas, penyediaan layanan, dan portal. Dan pada chapter ke-11, peran sistem manajemen pengetahuan dalam bisnis. Manajemen pengetahuan adalah perangkat proses untuk membuat, menyimak, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Sebagian besar nilai perusahaan bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Dan keuntungan bisnis menggunakan teknik cerdas untuk manajemen pengetahuan. Kecerdasan buatan tidak memiliki fleksibilitas luas dan umum kecerdasan manusia.
Dan untuk chapter ke-12, tingkat yang berbeda dalam suatu organisasi atau strategis manajemen operasional memiliki persyaratan pengambilan keputusan yang berbeda. Keputusan dapat terstruktur, semi terstruktur, ataupun tidak terstruktur. Dengan keputusan terstruktur, pengelompokan di tingkat operasional organisasi dan keputusan tidak terstruktur di tingkat strategis. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian keempat, membangun dan mengelola sistem. Ada di chapter ke-13. Membangun sistem informasi baru merupakan bentuk perubahan organisasi yang terencana. Ada 4 jenis perusahaan yang dimungkinkan oleh teknologi adalah 1. Otomatisasi, 2. Rasionalisasi prosedur, 3. Desain ulang proses bisnis, dan terakhir pergeseran paradigma. Pengembangan tangkas memecah proyek besar menjadi serangkaian subproyek kecil yang diselenggarakan dalam waktu singkat menggunakan iterasi dan umpan balik berkelanjutan. Pengembangan aplikasi seluler harus memperhatikan kesederhanaan, kegunaan, dan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas untuk layar kecil. Untuk menentukan apakah proyek sistem informasi merupakan investasi yang baik, seseorang harus menghitung biaya dan manfaatnya. Manfaat nyata dapat diukur dan manfaat tidak terwujud yang tidak dapat diukur secara langsung dapat memberikan manfaat yang dapat diukur di masa depan. Manfaat yang melebihi biaya harus dianalisis menggunakan metode penganggaran modal untuk memastikan sebuah proyek menunjukkan pengembalian yang baik dan atas modal yang diinvestasikan perusahaan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.